Dalam amarahnya masing-masing, Aksa dan Damar saling berlomba memperebutkan Sasa dan Amira. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 30 Juni 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dengan amarah yang bergemuruh di dadanya, Aksa melangkah cepat mendatangi Amira. Tatapannya tajam penuh kekecewaan. Tanpa ragu, ia langsung mengambil Sasa yang tengah berada dalam gendongan Damar. Wajah kesalnya tak terbantahkan, menyiratkan betapa ia tak rela melihat bayi itu bersandar di dada pria lain. Meski Aksa tahu bahwa Sasa adalah darah daging Damar, tetap saja ada bara cemburu yang sulit dipadamkan. Sebuah perasaan campur aduk antara rasa memiliki, kekhawatiran, dan amarah membungkus hatinya. Di sisi lain, Damar hanya bisa pasrah saat Aksa merebut Sasa dari dekapannya. Ada gejolak kesal yang ia sembunyikan, sebab ia sadar tak mungkin meluapkan emosi di hadapan atasannya itu. Dengan menahan getir, Damar bahkan sempat menawarkan bantuan untuk meredakan suasana. Namun Aksa menolaknya mentah-mentah, membuat Damar semakin terpojok. Adam yang menyaksikan kejadian itu hanya terdiam. Meski di hatinya tumbuh tanya, apakah Aksa benar-benar sekedar marah atau ada rasa cemburu yang tak pernah ia akui. Setelah keheningan itu, Damar memutuskan pergi meninggalkan mereka dengan langkah berat. Dalam perjalanan menuju kantor, hatinya berkecamuk hebat. Ia merasa tak terima, sebab menurutnya Sasa adalah putri kandungnya, darah dagingnya yang tak semestinya direbut dari pelukannya. Rasa kesalnya berubah menjadi tekad bulat. Ia berniat untuk merebut Sasa dari Aksa. Bahkan tak menutup kemungkinan juga akan merebut Amira demi melengkapi hatinya yang kosong. Sementara itu di tempat berbeda, Aksa masih berusaha menuntut penjelasan dari Amira. Kekhawatiran menyelimuti benaknya. Keberadaan Damar di dekat Amira dan Sasa bisa membuka rahasia besar yang selama ini mereka tutupi. Rahasia yang bila terungkap akan menghancurkan segalanya. Amira pun berusaha menenangkan hati Aksa, menjelaskan kejadian sebenarnya, sembari bertanya-tanya siapa yang tengah tega memotret mereka diam-diam dan mengirimkannya kepada Aksa secara anonim. Pada waktu yang sama, Galang kembali menjalankan rencana gelapnya bersama Hilda. Mereka menyamar menjadi pengemis demi menyembunyikan identitas sebelum menemui Kusno dan Zora. Kepada Kusno, Galang memerintahkan hal yang tak terpikirkan, menghabisi Lian Bagaskara. Ancaman keras terucap, memastikan Kusno tak punya pilihan selain menyanggupi perintah itu. Kusno dengan wajah penuh percaya diri mengiyakan permintaan tersebut tanpa ragu. Namun berbeda halnya dengan Hilda. Hatinya diliputi kegundahan, sebab Lian adalah sosok yang selama ini ia akui sebagai ayah kandungnya sendiri. Terlebih orang yang akan memberikan sebagian harta kekayaan warisannya. Meski begitu, cintanya kepada Galang lebih besar dari keraguan yang sempat muncul. Hingga akhirnya ia rela menutup mata dan membiarkan rencana gelap itu berjalan. Di sisi lain, kabar baik datang menghampiri Adam. Saki menyampaikan bahwa kondisi Pak Lian perlahan mulai membaik. Kabar ini tentunya mengejutkan Adam, yang semula hampir kehilangan harapan. Penjelasan Bu Yuni semakin menguatkan rasa syukur itu. Apalagi mendengar bahwa Pak Lian terus mengigau menyebut nama Amira. Ada misteri yang seolah menunggu untuk terungkap. Tanpa membuang waktu, Adam segera menjenguk Pak Lian. Ia berdiri memandangi sosok ayahnya yang masih terbaring lemah.
sambil meresapi berbagai rasa yang memenuhi dadanya. Syukur, harap, dan juga tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang membuat nama Amira selalu disebut? Perlahan Adam merasa ada benang merah yang mulai terlihat. Sebuah rahasia yang mungkin bisa mengubah segalanya. Siapa yang tak murka ketika melihat istrinya tengah bersama lelaki lain? Itulah yang kini mengguncang dada Aksa. Rasa percaya yang dulu mereka bangun perlahan runtuh setelah matanya sendiri melihat foto Amira dan Sasa tengah bersama Damar. Hatinya makin teriris saat melihat Damar menggendong Sasa, seolah ada kedekatan yang tak seharusnya ada. Semua janji setia yang pernah terucap terasa hanya tinggal abu, kalah oleh amarah yang membakar logikanya. Tanpa banyak berpikir, Aksa melangkah pergi untuk menemui Amira. Ia hanya ingin satu hal, penjelasan mengapa wanita yang begitu ia cintai tega membuatnya kembali merasa cemburu dan terhianati. Namun lagi-lagi kenyataan tak seindah harapannya. Kesalahpahaman justru makin membesar, membuat jarak di antara mereka semakin sulit dijembatani. Di balik semua ini ternyata berdiri sosok mantan suster Endah yang sengaja mengambil foto tersebut saat Amira membawa Sasa untuk medical check up. Endah sendiri tak benar-benar berniat menghancurkan rumah tangga Aksa. Tekanan datang dari Galang, sosok yang jauh lebih berbahaya. Galang memaksa Endah melakukan semua rencana kotor itu dengan ancaman yang menggantung nyawa ibunya. Demi keselamatan satu-satunya keluarga yang ia punya, Endah memilih menanggung dosa itu, meski hatinya teriris oleh rasa bersalah. Aksa pun menyadari, kini ia tak hanya harus melawan rasa curiga, tetapi juga harus menjaga Amira dan Sasa dari genggaman Damar yang sama sekali tak berniat mundur. Persaingan itu tumbuh diam-diam, tanpa kata-kata kasar atau pertengkaran terbuka. Namun cukup terasa dari tatapan dan sikap mereka. Keduanya merasa sama-sama memiliki hak atas Amira dan Sasa. Dan tak ada yang mau menyerah begitu saja. Di sisi lain, kabar menggembirakan datang dari rumah sakit. Pak Lian yang lama terbaring koma mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Tangannya perlahan bergerak, matanya pun mulai terbuka, menghadirkan harapan baru bagi Bu Yuni yang sabar mendampingi. Jika nantinya Pak Lian benar-benar pulih bersama Zaki, mereka berdua akan bersiap melawan Galang.